Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah mabadu. Sebelum kita mulai diniyah pada malam hari ini, mari kita berdoa semoga diniyah malam hari ini mendapat keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin amin. Silakan teman-teman dibuka halaman 30 fasal terkait tayamum. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasyara itu tayamumi khamsatu asya'a. Adapun beberapa syaratnya tayamum itu khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Apa saja? Wujudul udhri, karena adanya uzur. Uzurnya apa saja? Bisa farin, sebab bepergian, au maradin, atau sebab sakit. Terus yang kedua, wa dukhuli waqti sholati, dan masuknya waktu sholat. Di luar masuknya waktu sholat maka tidak diperbolehkan untuk tayamum. Wa thalabul ma'i, dan mencari air. Nah, jadi kita tidak hanya diam di rumah saja kemudian tiba-tiba kita tayamum, tidak. Kita mencari air ke sana kemari dengan jarak yang sangat jauh, 10 kilo, tidak ada, di beberapa daerah juga tidak ada, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Wa ta'adzuru istimalihi, dan uzur untuk menggunakannya, karena sama anggota badan kita sakit, luka, kemudian kalau kena air maka akan memperparah luka tersebut, maka diperbolehkan untuk tayamum. Wa i'wazu ba'da talabi, dan kebutuhan air tersebut dibutuhkan ba'da talabi, setelah mencari. Setelah kita mencari, kita hanya punya air sama 1 bak, dan air tersebut hanya cukup digunakan untuk memberi minum binatang ternak. Kalau tidak dikasih minum akan mati, maka kita juga diperbolehkan untuk tayamum. Wa turabu, dan debu yang digunakan itu atau hiru, yang suci. Lahu, adapun turab atau hir, debu yang suci, yaitu gubarun, yaitu tanah. Fa in kholatahu, jikalau tercampur jisun, yaitu gamping, au ramlun, atau kerikil, lam yajuz. Jika debu tersebut tercampur dengan gamping atau kerikil maka tidak diperbolehkan untuk digunakan tayamum. Wa faraidzu arba'atu asya'a, adapun beberapa fardunya tayamum itu ada 4 perkara. Ya, pertama aniyatu, niat, wa mashul wajhi, dan membasuh wajah, wal yadaini, dan wa masul wajhi, mengusap wajah, tidak membasuh ya. Beda dengan ghuslu. Kalau ghuslu membasuh, airnya harus mengalir, itu wudu atau mandi. Tapi kalau wa mashul wajhi, yaitu mengusap. Kalau mengusap itu tidak harus mengalir. Kalau ini karena debu, ya juga tidak harus mengalir ya, menempel paling enggak. Wa mashul wajhi, yaitu mengusap wajah, wal yadaini, dan mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku. Wa tartibu, dan tertib itu tidak diloncat-loncat. Yang pertama mengusap wajah, kemudian kalian yang didahulukan adalah mengusap kedua tangan. Nah, itu tidak boleh, sesuai dengan urutannya, yaitu an-niyah. Yang pertama niyah itu terletak ketika kita mengusap pertama pada wajah, itu niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayamumah listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Wa sunanuhu salah satu asya, adapun sunahnya tayamum itu ada 3. At-tasmiyatu, membaca bismillah, wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, alal yusra, mengakhirkan yang kiri, wal mualatu, dan nuli-nuli terus menerus, tidak boleh terpisah. Sama sampean di daerah A, sampean mengusap wajah, kemudian pindah di daerah B dengan jangka waktu yang panjang, baru mengusap kedua tangan, itu dia tidak boleh. Waladzi, adapun perkara yubtilu, yang membatalkan atayumma,
pada tayamum itu salah satu asya itu ada 3 perkara, yaitu ma'abtola al-wudu'a, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu pasti membatalkan tayamum, seperti BAB, kentut dan lain sebagainya. Ru'yatul ma'i, yaitu melihat air fi ghairi waqti sholati, pada waktu selain waktunya sholat. Nah, ini juga membatalkan. Waridatu dan murtad. Wasohibul jabair, dan orang yang mempunyai luka kemudian diperban, yamsahu, yang mengusap alaiha pada sohibul jabair, yaitu mengusapnya ketika dia itu tidak dalam menggunakan jabairnya atau perbannya itu ketika dia tidak dalam keadaan suci. Dalam artian sebaiknya ya, seharusnya orang yang luka itu harus bersuci dulu baru diperban, itu boleh menggunakan tayamum. Tapi kalau kemudian dia diperban dulu belum bersuci, dalam keadaan masih belum suci kemudian diperban, maka itu termasuk yang membatalkan tayamum. Nah, bagaimana solusinya? Ya, sebelum diperban lukanya itu kita bersuci dulu baru diperban, atau kita sudah wis kadung ya menggunakan perban, ya wudhunya itu harus perbannya itu dikasih air, wudhu menggunakan air perbannya itu. Waya tayammamu, dan tayamum seseorang, wayusoli, dan sholat seseorang, wala i'adata, dan tidak ada mengulang, alaihi, bagi seseorang yang mempunyai perban tadi, ingkana, jikalau seseorang yang sohibul jabair atau orang yang menggunakan perban wadhu'aha, meletakkan ala tuhrin, dalam keadaan suci, ya, maka tidak ada baginya mengkodoi. Tapi kalau tidak dalam keadaan suci kemudian tiba-tiba dia menggunakan perban terus kemudian dia langsung tayamum menggunakan debu, maka dia wajib mengulangi ketika sudah sembuh. Wayatayamamu, dan bertayamum likuli faridotin, yaitu setiap sholat fardu. Tidak, satu tayamum hanya boleh digunakan satu sholat fardu, tidak boleh digunakan berulang-ulang untuk sholat fardu. Wayusolli, dan sholat seseorang bitayamumi, dengan menggunakan tayamum, wahidin, yang satu, masya'a, selagi dia minat, minan nawafil, dari beberapa sholat sunnah. Boleh menggunakan satu tayamum untuk digunakan beberapa sholat sunnah. Itu ya keterangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman nanti silakan membuat ringkasan dari penjelasan apa yang telah saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.